Semangat pagi. Pagi. Oke teman-teman, kembali lagi dengan kita tim marketing. Perkenalan dulu, perkenalan dulu dari saya Aziz, Saya Jun, saya Gio, saya Rizky. Oke, kita hari ini akan membahas bedah buku ya. Bukunya ini tentang strategi pemasaran, konsep teori dan implementasi yang ditulis oleh Dr. Maisa Grace Fauzi dan buku HMM ya. Itu. Langsung saja kita bahas dari mulai bab yang pertama, yaitu pengertian dari strategi pemasaran. Di sini tertulis bahwa strategi pemasaran pengertiannya adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Jelas teman-teman bahwa strategi pemasaran itu lebih jelas strateginya gitu ya. Jadi apapun produk kita, apapun jasa kita yang kita sediakan, nah strategi pemasaran ini kita bahas tentang strateginya itu atau taktiknya itu tadi ya. Dimana strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan. Jadi nilai atau citra dari perusahaan itu sendiri ya, baik itu harga, barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu ada produksi, lalu ada pemasaran, dan ada lalu di halaman berikutnya ini kita bahas strategi pemasaran menurut para ahli ya. Para ahli menjelaskan tentang definisi strategi marketing atau strategi pemasaran. Yang pertama dari Kotler dan Armstrong. Menurut beliau-beliau ini, Kotler dan Armstrong tahun 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran, jadi memakai logi ya, di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan. Di sini sudah sangat jelas ya bahwa menurut Kotler dan Armstrong itu ada 2, yaitu menciptakan nilai dari perusahaan atau citra dari perusahaan itu sendiri ya. Lalu kedua adalah mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya ya? Perusahaan harus untung kan kayak gitu dengan taktik atau strategi yang tentunya biasa. Ya. Lalu menurut Kurz tahun 2008 juga, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, harga. Nah, kalau menurut saya yang Kurz ini lebih mengerucut lagi gitu, lebih spesifik. Beliau menyebutkan bahwa membangun kombinasi elemen dari marketing mix, yaitu produk. Jadi nggak hanya dari strateginya aja, tapi produknya juga. Yang pertama emang menentukan pasar ya, lalu beliau menentukan produknya. Jadi strateginya itu benar-benar dari nol, dari produk, lalu cara distribusinya juga ya, lalu bagaimana, lalu cara promosi yang seperti kita tahu marketingnya gimana, dan tentunya harga. Ini harga ini kita target dari middle to low atau middle to high kan gitu ya. Jadi menurut Kurz ini lebih spesifik. Lalu Philip Kotler, menurut beliau pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, pola pemasaran, dan budget. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang Kurz tadi, lebih spesifik, cuman mungkin sedikit berbeda cara gitu ya. Kalau Kurz tadi kan dari produk, distribusi, promosi, dan harga. Kalau dari Philip Kotler itu lebih menetapkan posisi atau mungkin positioning gitu. Lalu ada hubungan pemasaran dan budgeting. Lalu yang terakhir ini ada Ditono. Menurut beliau, pengertian strategi marketing adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar itu. Hampir sama juga seperti Kotler dan Armstrong, beliau nggak menyebutkan spesifiknya seperti apa, tapi ada alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan, tetapi dengan melihat keunggulan daya saing. Jadi beliau ini sangat-sangat memperhatikan daya saing. Jadi kembali lagi ya,
pasar itu gimana. Sedangkan melewati pasar yang itu. Jadi itu kalau menurut para ahli berbeda-beda dan jadinya bisa belajar itu. Jadi bisa dilanjutkan di bab selanjutnya. Jadi di subbab kedua ini kita bahas tentang fungsi dan tujuan strategi pemasaran. Tentunya sebelumnya tadi Mas Adi sudah menjelaskan tentang pengertiannya ya, pengertian tentang strategi pemasaran. Dan sekarang buat apa ada pengertian tapi tidak ada strateginya dan tujuannya. Di sini secara garis besar ada 4 fungsi yang ditulis di buku ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan melihat masa depan. Maksudnya gimana? Strategi pemasaran itu berupaya untuk memotivasi manajemen supaya berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Jadi kita harus bisa berpikir out of the box yang biasa kita dengar sama para motivator tentang marketing, out of the box. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Jadi penting banget buat perusahaan untuk mengikuti ritme pasar atau tren atau yang sedang viral saat ini. Tapi terkadang perusahaan juga harus punya gebrakan dengan sesuatu yang baru. Jadi nggak harus selalu mengikuti tren pasar yang sedang ramai yang harus kita ikuti, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengolah tren pasar tersebut menjadi ciri khas dari perusahaan kita sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Nah, tiap perusahaan pasti punya strategi pemasaran atau strategi marketingnya sendiri. Dan strategi marketing ini berfungsi buat mengatur arah jalannya perusahaan. Jadi terbentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Makanya itu kenapa marketing atau tim marketing itu punya KPI atau punya guideline untuk menjaga keselarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan pemasaran di marketing sendiri. Nah, untuk yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha di sini dituliskan para pelaku usaha itu ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi marketing atau strategi pemasaran, maka pelaku usaha yang terbantu untuk membuat detail tujuan yang dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini juga dijelaskan di poin keempat, yaitu pengawasan kegiatan pemasaran. Kalau kita punya ide, kita punya program yang sedang berjalan, pasti harus diadakan pengawasannya supaya tetap sesuai jalannya. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Itu pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang lebih efektif. Jadi secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasarannya, yaitu meningkatkan kualitas dan koordinasi antara individu dan tim pemasaran atau tim marketing. Lalu sebagai alat ukur pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan dan sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Baik, kita lanjut ke konsep strategi pemasaran ya teman-teman ya. Jadi konsep strategi pemasaran itu berfokus pada kepuasan pelanggan sebagai kunci utama. Nah, ini itu ada 5 konsep teman-teman. Jadi yang pertama itu ada segmentasi pasar, yang kedua ada market positioning, 3 ada market entry strategi, 4 marketing strategi, dan kelima adalah timing strategi. Nah, ini aku akan menjelaskan tiap poinnya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu adalah mengklasifikasikan pasar berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan konsumen untuk menemukan segmen yang paling menguntungkan. Lalu yang kedua adalah market positioning. Market positioning itu menentukan posisi perusahaan dalam pasar untuk memaksimalkan keuntungan di segmen yang terpilih. Dan yang ketiga adalah market entry strategi, yaitu adalah strategi untuk masuk ke segmen pasar, misalnya melalui akuisisi perusahaan lain, pengembangan internal atau kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat ada marketing strategi, yaitu adalah menggunakan berbagai variabel seperti produk, harga, promosi, tempat, proses, orang, dan bukti fisik untuk mempengaruhi konsumen. Dan yang terakhir adalah timing strategi, yaitu adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pemasaran dan distribusi produk dengan persiapan yang matang. Seperti itu teman-teman.
Oke, selanjutnya ini setelah memahami pengertian tentang strategi pemasaran, kita akan melakukan eksekusi yang terakhir ini, yaitu apa sih? Pertama partnership, terus bersama dengan influencer, ketika melibatkan karyawan di perusahaan tersebut, yang keempat menjaga pelanggan lama, yang kelima, yang ini menjaga pelanggan lama karena mereka yang paling loyal. Contohnya partnership. Untuk partnership ini kayak perusahaan, contohnya Aerostreet bekerjasama dengan Mineral, ya, dengan mengembangkan produk sepatu edition dengan edisi Mineral akan sangat membantu menaikkan value produk Mineral dan value-nya produk Aerostreet. Banyak yang dilakukan dengan Aerostreet sih. Jadi kolaborasi dengan perusahaan lain seperti permainan juga Tenggo ataupun lain-lain itu akan membantu meningkatkan value nilai dari perusahaan tersebut. Kalau bekerjasama dengan influencer ini, contohnya itu kayak Leo itu bekerjasama dengan Denny Sumargo, atau belakangnya Denny Sumargo kan atlet basket lainnya. Dia pasti buat konten-konten itu pokoknya yang berhubungan dengan aktivitasnya. Lalu untuk melibatkan karyawan ini balik lagi seperti kayak Aerostreet juga sih. Jadi lihat konten-kontennya Aerostreet itu juga melibatkan karyawannya untuk dijadikan apa talentnya lucu-lucuan. Jadi si karyawan ini mau ya senang sharing kontennya untuk meningkatkan rating perusahaan ini, terus menjaga pelanggan lama seperti kita menyediakan atau loyalitas kepada pelanggan. Lalu ini senantiasa memanjakan pelanggan lama ini ya sama lagi dengan menjaga pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal untuk mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Jadi intinya yang kelima ini kayak word of mouth, direkomendasikan karena dia sudah memakai produk. Jadi sekian tentang strategi pemasaran ini. Di kita next di buku selanjutnya marketing. Terima kasih.